welcome back to my channel YouTube. Kalau di vlog aku sebelumnya, aku udah podcast sama Melan. Dan kali ini aku juga mau podcast sama anak baru. Dia baru masuk radio dan dia merupakan salah satu anak kuliah di Chandra di Muka kalau nggak salah. Oke, ikutin aku. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. Hai guys, nah seperti yang udah aku opening tadi bahwa aku mau ngobrol kali ini, aku mau ngobrol-ngobrol bareng Andre. Hai, jadi Andre ini merupakan, aku juga baru pertama kali loh ketemu sama Andre. Selamat datang di Petran dan selamat datang di SPI Group. Andre ini ceritanya anak training di radio aku, maksudnya di radio tempat aku siaran. Tapi Andre ini di Elita. Sebelumnya juga aku pernah ngobrol bareng sama Melan, tapi kali ini aku mau ngobrol bareng sama Andre yang baru training. Nah sejauh ini, tapi emang Andre ini kuliahnya di jurusan komunikasi ya? Benar sekali. Tadi aku juga sempat nanya sebelum aku ngerekam ini, aku juga udah nanya sih sama Andre bahwa Andre ini kuliahnya di Chandra di Muka. Enggak jauh kalau nggak salah. Iya, di seputaran Arah sini lah ya. Arah sini. Jadi kuliah di semester berapa Andre? Sekarang semester 7 Kak. Semester 7, berarti lagi skripsian. Iya, lagi skripsi. Kendala skripsi untuk jurusan komunikasi itu apa sih, Dre? Oke. Sebenarnya sih kendala itu pasti ada ya. Pastinya pada saat kita pengen pengajuan judul. Oke, kemarin itu sempat ngasih 3 judul dan di ACC emang cuma 1. Itu pun tanpa kayak ada apa ya, kayak pertemuan sama dosen pembimbing. Tapi mungkin dosennya tahu bahwa mungkin passionnya ke sana, jadi langsung dipilihlah judul tersebut. Kalau boleh tahu, Andre judulnya apa sih? Judulnya kebetulan kan emang lagi training nih sekarang. Judulnya apa? Judul skripsi mungkin referensi juga untuk teman-teman yang ngambil jurusan komunikasi. Oke, pastinya karena emang Andri sekarang lagi training di radio di SPI Group, jadi Andri ngambil buat coba untuk apa kayak lebih ke penelitian di radio Elita. Oh, berarti kayak penelitian radio kayak apa sih Andre? Misalnya apa? Kan penelitian radio itu banyak nih, tentang penyiar kah atau tentang operasional radio? Judulnya itu tentang bagaimana cara Elita itu apa ya, mungkin lebih ke untuk Operasional ya? ini apa sih jadi blank. Iklan. Maksudnya kayak lebih ke ini sih, kayak mengedukasi itu bagaimana sih pandangan anak-anak remaja untuk di radio saat ini gitu loh. Pengaruh radio terhadap orang-orang ya gitu. Iya, anak-anak remaja. Karena kan pastinya kan sekarang anak-anak remaja itu nggak dengar radio ya. Dengar radio. Beda sama tahun 2000-an. Iya, Kan sering dengar radio, tapi anak-anak sekarang udah TikTok. Iya, udah banyak TikTok, Instagram, ada juga di YouTube. Mungkin emang radionya di tahun sekarang radio tuh memang udah gak se-up dulu lagi loh Andre. Iya. Ya, aku juga ngerasa sih karena di tahun 2000-an itu kan radio benar-benar kayak diminati banget, kayak banyak orang yang berjodoh dari kirim-kirim salam. Sekarang kita mau didengar aja udah syukur ya, ya udah jarang ada yang nelfon gitu. Mungkin itu juga kendala sih. Mungkin untuk skripsinya itu di effect lah ya, di effect. Kan ternyata radio itu ada pengaruhnya karena seiring zaman. Iya. Boleh lah nanti kita konsultasi meskipun bukan jurusan hukum ya. Terus mungkin kalau cuma tentang itu nggak terlalu sulit ya Andre ya. Untuk tentang radio nggak sulit. Nah ini pengalaman Andre pertama kali, kayak kebetulan ya Andre ya mau skripsi terus diterima jadi penyiar. Ya kayak kebetulan memang yang terbaik untuk Andre kan, jadi kan bisa luasa juga, skripsian juga sambil juga belajar kan. Belajar sesuai dengan passionnya, sesuai jurusan yang Andre ambil. Nah, untuk selama training ini, trainingnya sama siapa? Training kebetulan Anda dapat kursusnya sama Kak Retno. Ya. Jadi emang kemarin sempat dipilih mau kursnya sama siapa, dan kebetulan Kak Retno mungkin salah satu motivasi Anda juga ya pernah memilih Kak Retno gitu. Oh gitu, ada motivasi sering dengar atau gimana? Mungkin cara pengajarnya mungkin lebih feelnya masuk sih. Iya, karena Kak Retno itu orangnya dewasa, terus mungkin karena dia juga ada di dunia pendidikan ya, kayak gitu.
Sejauh ini kamu belajar tentang broadcasting, terkhusus di radio, kamu sudah diajarin apa aja nih sama, nggak harus KM lah, sama senior-senior kamu ketika kamu start training di radio? Oke, pastinya bagaimana kita cara berbicara, seperti opening, terus ada invite, terus juga ada info dan juga closing. Dan di situ juga bagaimana cara kita berbicara, seperti intonasi, artikulasi, tempo. Jadi emang benar-benar secara detail itu memang harus seperti ini gitu loh. Iya, benar. Dan mungkin setiap penyiar tuh ada punya karakter suara masing-masing. Nah itu bagaimana cara kita mendesain supaya lebih bagus sih untuk kita siaran sendiri gitu. Iya, sebenarnya penyiar kan didengarkan suaranya, jadi benar-benar harus punya karakter suara dan cara siaran. Ada juga penyiar tergalau, maksudnya penyiar tergalau tuh dia sering bahas-bahas tentang cinta. Ada juga yang lucu gitu kan, ada ya harus kita juga di sini dituntut untuk mencari karakter kita tuh lebih kemana. Kalau aku jujur sih, aku kayaknya lebih ke galau deh ya, karena kalau lucu nggak lucu. Terus juga ada juga yang siaran itu lebih ke kayak tentang makanan gitu kan, kayak tentang dia lebih info fashion gitu kan, banyak sih. Jadi kamu carilah kamu maunya gimana. Tapi kalau lebih bagus lagi, kamu menguasai semuanya. Kamu bisa sometimes kamu bisa jadi penyiar yang lucu, sometimes kamu jadi penyiar yang sok bijak ya, sometimes juga kamu harus jadi penyiar yang menyampaikan berita faktual. Misalnya kayak kejadian sekarang kan gunung yang lagi meletus itu kan. Terus juga sometimes kamu juga harus jadi terdepan untuk menyampaikan kayak berita Vanessa Angel kemarin. Jadi kita memang harus update karena memang kita sama sih kayak wartawan lah yang menyampaikan informasi ke pendengar dan orang-orang lainnya. Terus opening, sejauh ini dari opening, closing, info, invite, yang paling Andre kayak ada sesuatu di mana? Mungkin seperti info ya, karena info kan kita memang membutuhkan apa ya, seperti bahan sendiri gitu loh. Dan bagaimana cara kita menyampaikan info tersebut, karena pastinya ya info itu harus yang bermanfaat dan mengedukasi untuk pendengar-pendengar radio gitu. Nah itu sih yang memang akan menjadi PR juga, supaya bagaimana cara kita menyampaikan pesan tersebut itu sampai ke orangnya langsung gitu loh. Walaupun kita nggak saling ketemu nih. Benar, itu juga benar. Tapi kamu jangan terlalu mikirin aku harus infonya berat-berat banget, enggak. Sebenarnya jadi penyiar itu kamu kasih info sedikit aja, dan info itu nggak mesti kamu cari di internet. Kamu kayak kejadian kamu nih sebelum ke radio, kamu tuh ngelihat orang nerobos lampu merah nih. Terus kamu sambil di radio tuh kayak terngiang-ngiang dengan kejadian kamu. Dan iya sih, itu bisa jadi info. Misalnya nih aku contohin, ini Elita ya, 90,8 Elita FM. Aduh aku tadi bete banget loh guys, dan aku juga ngerasa itu yang dilakukan oleh ibu-ibu tersebut nggak benar dan jangan sampai membahayakan kita semua dan membahayakan dirinya. Tadi jadi kamu kayak cerita pengalaman kamu sendiri. Aku pas mau ke radio itu aku ngeliat ibu-ibu nerobos lampu merah, mana bawa anak lagi, kayak gitu sih, kayak lebih ke cerita tentang kejadian kamu. Nggak harus kejadian hari itu, pokoknya kayak radio itu adalah tempat kamu menyampaikan sesuatu kejadian-kejadian yang ada di sekitar kamu, dan untuk dibagiin sama orang yang mungkin saat itu ya kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita itu yang sering dialami sama orang ya kan. Kayak kamu misalnya tentang anak kuliah kan, kamu sendiri nih, kayak terkadang penyiar itu menceritakan dirinya sendiri, kayak misalnya kamu lagi ada di tahap skripsi yang susah banget kan, kamu ceritain aja, semangat deh untuk kamu yang lagi skripsian gitu kan, kayak kamu sedang menyemangati diri kamu tapi kamu menyemangati orang lain. Jadi untuk info nggak usah terlalu kamu pikirin aku harus info yang wow banget agar sampai ke pendengar, enggak sih. Info yang kamu kuasai yang benar-benar ingin kamu sampaikan, nggak usah harus patokan cari kan di internet jegreng info ini kan gitu kan. Itu kalau penyiar baru kan kayak gitu, kayak mau perfect ya, tapi sebenarnya yang lebih bagus itu info yang benar-benar yang harus kamu sampaikan, karena tugas penyiar itu adalah menyampaikan sesuatu kebenarannya. Jangan ya, karena kita memang harus dituntut untuk sesuai dengan fakta. Jadi kamu sampaikan apa yang ada di sekeliling kamu, jadikan pengalaman kita jadi pelajaran untuk orang lain juga. Itu ya lebih ke info.
Terus kayaknya lagi ya pertanyaan untuk Andre. Umur sekarang berapa sih, Pri, kalau boleh tahu? Sekarang 25 tahun. 25 tahun. Ya masih muda lah ya untuk cowok ya. Udah punya pacar deh? Ada, cuman emang ya LDR sih. LDR ya susah lah ya, kalau enggak sih nggak susah amat, tergantung komitmen ya. Iya. Ya udahlah, kamu fokus dulu sama kuliah kamu. Sini sama tinggal sama orang tua. Iya semua. Fokus sama kuliah, karena kan laki-laki itu yang dilihat pekerjaannya suatu saat. Nanti kalau perempuan kan ya cuma kalau dia kerja syukur, kalau dia enggak. Jadi tanggung jawab laki-laki benar-benar memang lebih besar dari perempuan. Memang ada kewajibannya laki-laki bekerja, dan sedangkan perempuan itu adalah menjadi ibu rumah tangga yang baik. Oke, thank you untuk Andre atas waktunya. Semoga betah di sini, dibetah-betahin aja. Tidak ada tidak semua yang kita mau tuh enak ya. Maksudnya kita ada di kondisi bete, ada kondisi nggak nyaman tuh pasti ada. Ketemu sama senior yang menurut Andre bisa bikin mood Andre gak enak, harus ditantani dan harus pandai-pandai bersosialisasi, harus ya friendly ke semua orang. Emang kenapa penyiar itu dikenal sebagai orang yang friendly. Iya benar. Oke, thank you, dan jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan di share juga. Bye.